Topik berikut yang akan kita bahas adalah mengenai serat. Apakah serat itu betul-betul penting untuk pencernaan kita? Ternyata serat itu susah dicerna oleh tubuh manusia karena kita tidak memiliki enzim spesifik seperti selulase untuk memecah ikatan kimia beta-glikosidik pada serat. Akibatnya, serat melewati sistem pencernaan secara utuh. Enzim pencernaan manusia hanya mampu memecah ikatan alfa-glikosidik, seperti pada karbohidrat biasa, sedang serat, terutama selulosa, merupakan karbohidrat kompleks dari dinding sel tumbuhan yang memiliki ikatan beta yang sangat kuat. Konsumsi serat yang tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Hal ini terjadi karena serat, terutama jenis tidak larut seperti hemiselulosa dan senyawa filtrat di dalamnya mengikat zat besi, sehingga mineral tersebut terbawa keluar dan gagal diserap oleh usus. Serat, terutama serat tidak larut, dapat memicu gejala seperti kram, perut kembung, dan diare. Hal ini terjadi karena serat sulit dicerna dan dapat membuat usus bekerja lebih keras. Perut kita tidak sama dengan perut sapi yang bisa makan rumput setiap hari. Sapi mempunyai 4 perut, dan perut bagian atas dipenuhi bakteri yang tugasnya mencerna serat tumbuhan. Sedang bakteri yang membantu pencernaan manusia ada di usus besar yang letaknya paling bawah setelah lambung dan usus kecil. Untuk orang-orang yang menderita masalah dalam sistem pencernaan seperti Crohn's disease, diverticulitis, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, serat dan senyawa dalam tumbuhan itu malah bisa membuat iritasi lapisan lambung dan usus. Lee di YouTube video yang diberi nama Ken Carnivore didiagnosa dengan penyakit ulcerative colitis. Ulcerative colitis adalah penyakit peradangan usus kronis yang menyebabkan luka atau ulkus dan pembengkakan pada lapisan dalam usus besar atau kolon dan rektum. Penyakit ini memicu gejala seperti diare berdarah, kram perut hebat, dan penurunan berat badan. Lee mengikuti anjuran dokter untuk makan beberapa kali sehari dan makan makanan yang berserat. Anjuran itu malah membuat sakit perutnya malah menjadi-jadi dan dia harus ke toilet berkali-kali karena diare. Hal ini membuat dia depresi. Akhirnya dokter menyarankan Lee untuk membuang usus besarnya yang sudah terinfeksi itu dan dia harus menggunakan kantung kolostomi untuk menampung kotoran. Yang dia perhatikan saat dia makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan, semuanya itu keluar seperti yang terakhir dia kunyah. Masih kelihatan bentuk sayur dan buah-buahan. Sedang kalau dia makan protein hewani dan lemaknya, tidak ada penampakan protein itu. Semuanya berubah menjadi cairan kental setelah diserap oleh usus kecil. Jadi menurut observasi Lee, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu tidak diserap secara sempurna oleh tubuh. Sedang protein hewani dan lemaknya terserap oleh usus kecil dan memberi nutrisi kepada tubuh kita. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah pernah mengalami sakit perut setelah makan sayur-sayuran dan buah-buahan? Tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Di video berikutnya, saya akan membahas masalah kontroversial yang lain, yaitu mengenai apakah karbohidrat itu penting.